غرباء 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 غرباء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Ini malam apa, Pak? Malam Ahad. Apa malam Minggu? Malam Ahad. Biasanya anak muda itu pakai waktunya di malam Ahad ini dipakai untuk nongkrong di kafe, di tempat nge-gym mungkin ada yang sibuk dengan perniagaan. Tapi kalau kita cermati, Allah itu sayang pada kita. Buktinya ini, Allah meringankan langkah kaki kita, menggerakkan hati kita untuk duduk di majelis ilmu. Ini nikmat yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena Nabi SAW menjanjikan perkara-perkara yang begitu besar bagi mereka yang duduk di majelis ilmu. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Kata Nabi SAW, tidaklah ada satu kaum yang mereka berkumpul duduk bersama. Di mana? Di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah janjikan? Illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali Allah akan berikan kepada hati-hati mereka ketenangan. Hanya kalau yang galau-galau, yang gundah gulana, pusing mikirin problematika dunia, pertengkaran, mungkin datang ke majelis ilmu. Tentunya dengan niat ikhlas. Niat ikhlas sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Bukan cuma ketenangan yang didapatkan,
Tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala juga diberikan kepada mereka yang duduk mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa haffathumul malaikah. Kita kalau dihitung jumlahnya mungkin sedikit, Pak. Mungkin tidak lebih dari 40, mungkin akhwatnya lebih banyak, atau mungkin kurang lebih dari 20. Tapi itu menurut penglihatan kita. Penglihatan kita yang terbatas, kita melihat sedikit. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa haffathumul malaikah. Malaikat-malaikat itu turun, Pak. Dari atas langit sana, malaikat duduk bersama kita. Ada yang lihat malaikat? Tidak ada. Kalau kita yakin di dalam hati kita bahwasanya pada malam hari ini kita bersama para malaikat. Duduk di samping kita, ada malaikat di samping kita yang memenuhi masjid ini. Dan tidak kalah pentingnya. Dan ini yang paling penting dari majelis ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan Allah menyebut kita, menyebut nama-nama kita di hadapan para malaikat di atas sana. Kira-kira, Pak, ada Bapak Presiden datang ke Samboja, kemudian di atas podium Bapak Presiden itu nyebut nama kita. Bangga atau tidak? Setidaknya kita bangga. Nama saya disebut, sampai kita pasang status di WA. Alhamdulillah Bapak Jokowi hafizahullah nyebut nama saya. Biarpun tidak dapat hadiah, tapi cuma disebut. Bagaimana dengan Rabbul Alamin? Rabbnya semesta alam, yang memiliki langit dan bumi, menyebut nama kita di atas sana. Membangga-banggakan nama-nama kita di atas sana, di hadapan para malaikatnya. Fulan bin Fulan duduk di majelis ilmu. Untuk apa? Untuk mempelajari Al-Quran, pelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka 1 jam waktu yang kita habiskan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, paham atau tidak pahamnya kita, keempat faedah yang kita sebutkan tadi, insya Allah didapatkan, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menjanjikan kepada kita. Jemaah kajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kajian perdana kita. Semoga kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh nantinya tempat kita jauh untuk datang kembali ke masjid ini, pesan saya, jangan sampai meninggalkan majlis yang di samping rumah-rumah kita. Ada kajian samping rumah kita yang itu dekat aksesnya, kita hadir. Kita dengarkan kajian tersebut. Selama itu kajian sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengambil kitab At-Tauhid Al-Muyassar, buku atau kitab At-Tauhid Al-Muyassar, ringkasan tauhid, penjelasan tentang tauhid. Di sini sudah diringkas oleh pengarang
hafizahullah taala, yang dikarang oleh Abdullah bin Ahmad Al-Huwaili. Abdullah bin Ahmad Al-Huwaili. Dan sudah dibaca oleh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin, kemudian Khalid bin Abdullah Al-Muslih, hafizahumullah ta'ala. Sengaja kita ambil kitab yang berkaitan tentang tauhid, yang berkaitan tentang akidah. Karena kalau kita bisa gambarkan, akidah ini adalah fondasi keimanan kita. Sama halnya seperti rumah, sama halnya seperti bangunan-bangunan. Kalau rumah itu tidak memiliki fondasi, maka rumah itu cepat roboh. Ya, minimal dia goyang-goyang rumahnya. Kalau ada truk lewat, goyang-goyang, dikiranya gempa. Padahal tidak gempa, taunya rumahnya tidak berfondasi. Begitulah keimanan seseorang. Tatkala tidak mempelajari tauhid dengan benar, maka keimanannya itu goyang. Diterpa syubhat, maka dia akan melenceng. Maka belajar tauhid itu penting, Pak. Tauhid itu tidak lepas dengan kesyirikan. Ada tauhid, ada kesyirikan. Ada bid'ah, ada sunnah. Kedua-duanya ini tidak akan terlepas. Kalau kita belajar tauhid, maka otomatis kita juga akan belajar kesyirikan. Kalau kita belajar hal-hal yang bid'ah, perkara-perkara yang bid'ah dalam agama, maka niscaya kita juga harus belajar tentang sunnah. Karena kesyirikan di tanah air kita itu banyak sekali. Apa contohnya? Penglaris dagangan. Ada yang pernah dapat ya, Pak? Lihat-lihat di warung sebelah, kok rame ya? Ternyata ada bungkusan-bungkusan yang diselipkan. Dan saya pernah dapat ya, Pak. Saya pernah dapat ya sendiri. Ada dia itu penjual gerobak aja, tapi masya Allah jualannya itu laris manis. Tatkala saya duduk di belakangnya, ini tidak sengaja, saya tidak sengaja lihatnya. Dia tarik tempat uangnya, ditarik, langsung di situ ada bacaan. Saya tidak sempat baca. Tapi di situ ada bacaan di tempat uangnya. Dan itu tulisan Arab. Tulisan Arab di situ, yang tertempel di situ. Ini jimat, Pak. Kita bisa dapati anak-anak kecil diberikan kalung, gelang, kemudian yang di pinggang itu dikasih bawang putih sampai busuk bawang putihnya itu. Kenapa enggak bawang bombay? Kebesaran kayaknya. Kalau bawang bombay kebesaran, kayaknya bawang putih biar biar cepat busuk ya. Kalau ditanya untuk apa ini? Agar anaknya tidak terkena bahaya. Yang saya pernah dapati, Pak, pengalaman saja. Saya punya anak SD, murid SD. Itu tangannya kejepit. Bukan kejepit. Tangannya itu dia main-main sama temennya, kedorong, akhirnya tangannya masuk ke kipas angin.
Masuk ke kipas angin, itu kukunya lepas. Sama orang tuanya dikasih gelang. Bukan orang tuanya, enggak tahu sama siapa, tapi dikasih gelang. Saya tanya besoknya, ini untuk apa? Biar enggak sakit, Ustaz. Gelangnya biar enggak sakit, bilang kai. Langsung saya bilang, enggak perlu pakai ini. Saya kasih tahu orang tuanya gini. Enggak perlu pakai. Akhirnya besoknya alhamdulillah dilepas. Praktek-praktek yang seperti ini terjadi di masyarakat kita. Di antara sebabnya adalah minimnya pengetahuan tentang tauhid. Ya. Karena kata Nabi SAW, asyirku adna min dabibin namal. Atau kama qala Nabi SAW. Syirik, Pak, yang terjadi zaman sekarang ini, ya, itu lebih halus dibanding semut-semut yang merayap. Lebih halus, Pak. Kadang kita lagi duduk-duduk, tiba-tiba semut sudah di sini gigitnya. Kok bisa sampai situ? Padahal semut kecil. Tiba-tiba sudah dalam celana. Sudah gigit baru ketahuan ada semut. Tiba-tiba ada di telinga. Ini menandakan bahwasanya semut itu merayapnya halus, kadang tidak terasa. Dan kesyirikan lebih halus dibanding semut yang merayap. Karena kata Nabi SAW, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kita dapati ada kaum muslimin yang dia menjual agamanya karena urusan dunia. Menjual agamanya karena urusan dunia. Ini salah satu sebabnya, karena pondasi keimanannya tidak kuat. Makanya Nabi SAW 13 tahun, Pak. 13 tahun itu dakwah di Mekah untuk apa? Membangun pondasi akidah. Pondasi akidah para sahabat itu dibangun oleh Nabi SAW. Dikuatkan dulu akidah mereka. Dikuatkan dulu. Sampai tatkala ada tawaran dunia, tawaran jabatan, tawaran ini dan itu, mereka tepis. Karena akidah mereka sudah kuat. Tauhid mereka sudah kuat. Benar-benar mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini, Pak. Pentingnya belajar tauhid. Sehingga kita pulang ke rumah, kita bisa ingatkan anak istri kita. Dek, kalau seperti ini itu hukumnya syirik, Dek. Diingatkan pelan-pelan. Pulang dari sini kita ingatkan pelan-pelan keluarga kita. Jangan sampai langsung, Pak, haram itu, Pak, bisa kafir bapaknya. Nah, jangan. Tapi diingatkan pelan-pelan. Kita mendapatkan ilmu tentang tauhid. Baik. Itu sedikit muqaddimah. Tapi kita sedikit akan membaca muqaddimah dari penulis. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat dari apa yang ditulis oleh pengarang. Al-Muqaddimah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala khatimil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Tentunya beliau memulai bukunya dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan berselawat kepada penutup para nabi dan rasul, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga selawat sampai untuk keluarga-keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau secara keseluruhan wa ba'd. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala, fahadhihi nubdhatun nafi'atun wa masailu jami'atun. Ini adalah artikel yang sangat bermanfaat dan memiliki masalah dan kumpulan masalah-masalah atau masalah-masalah yang terkumpul di dalamnya. Wa fawaidu mati'atun, dan
faedah-faedah yang agung fi bab at-tauhid alladzi la yaqbalu Allahu 'amalan biduni wa la yarda an 'abdin illa bi tahqiqih. Dalam bab tauhid yang dimana Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan seorang hamba kecuali benar-benar mempelajari tauhid, kecuali amalan itu didasari dengan tauhid. Jadi amalan kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali didasari dengan tauhid, ya, akidah. Ya. Makanya orang-orang kafir, kaum musyrikin, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah atau non-muslim, amalan-amalan mereka, kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan semasa di dunia itu tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya idola. Idola kita kafir. Idola kita itu baik, murah hati, sering membantu fakir miskin. Kemudian dia sering membangun bangunan yang bermanfaat seperti ikut andil dalam pembangunan masjid. Tapi dia meninggal dalam keadaan kafir, maka segala amalan kebaikan yang dia lakukan itu tidak bermanfaat untuknya. Tidak bermanfaat. Amalan-amalannya sudah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala semasa di dunia. Tapi di akhirat mereka tidak mendapatkannya. Inilah syarat dari diterimanya amalan kita itu adalah at-tauhid. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian al-mutaba'ah, mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kedua-dua ini atau salah satu di antara kedua ini hilang atau tidak terpenuhi, maka amalannya tertolak, ya, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita langsung ringkas saja muqaddimahnya. Wa qad jama'tu hadhihi an-nubdhah min kutubil ulama'il muwahhidin al-muhaqqiqin wa sammaituha at-tauhid al-muyassar. Dan sungguh aku telah mengumpulkan artikel ini dari kitab-kitab para ulama yang bertauhid, dan aku namai kitab ini dengan at-tauhid al-muyassar, ringkasan tauhid. Sa'ilan al-maula al-qadir an yanfa'a biha, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kitab ini bermanfaat, wa an yaj'alaha fi mawazin hasanati yaumal qiyamah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan tambahan timbangan amalanku pada hari bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan beliau menutup muqaddimah beliau, kata pengantar beliau, dengan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk kepada penjelasan pertama. At-tauhid, ta'rifut tauhid. Makna tauhid atau penjelasan tentang tauhid. Ta'rif at-tauhid. Tauhid fil lughah secara bahasa masdaru wahhada yuwahhidu asy-syai'a idza ja'alahu wahidan. Secara bahasa adalah masdar dari kata wahhada, artinya mentauhidkan atau menjadikan sesuatu itu satu, ya, menjadikan suatu benda itu menjadi satu-satunya. Ini secara bahasa adalah tauhid. Contohnya kata beliau, idza qulta la yakhruju minal baiti ahadun illa Muhammad. Contohnya adalah satu perkataan, la yakhruju minal baiti ahadun illa Muhammad. Tidak boleh ada yang keluar dari rumah ini kecuali Muhammad. Kita ulang, perkataan atau ungkapan, tidak boleh ada yang keluar dari rumah ini kecuali Muhammad. Bisa juga tidak boleh ada yang keluar dari masjid ini kecuali Muhammad. Maka kita telah mentauhidkan Muhammad.
Ya, menjadikan dia satu-satunya yang diperbolehkan untuk keluar. Satu-satunya yang diperbolehkan untuk keluar. Menjadikan sesuatu itu satu. Di antara contohnya, wa idza qulta la yakun minal majlis ahadun illa Khalid faqat. Di antara contohnya juga adalah tidak boleh ada yang berdiri dari majlis ini kecuali Khalid. Ya, satu-satunya Khalid saja yang boleh berdiri, yang lain duduk. Ya. Jadi kita menjadikan Khalid ini satu-satunya yang bisa berdiri. Nah, ini tauhid secara bahasa, ya, secara bahasa. Adapun secara syariat itu dipersempit. Amma fi syar', adapun dalam syariat, ifradullah ta'ala birrububiyah wal uluhiyah wal asma'i was sifat. Tauhid secara syariat adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal rububiyahnya. Nanti insyaallah kita jelaskan apa rububiyah dan lain sebagainya. Mentauhidkan apa? Mengesahkan Allah dengan rububiyahnya, dengan uluhiyahnya, dengan asma wa sifat. Kita ulang, mengesahkan Allah dengan rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma wa sifat. Qala al-muallifu aqsamut tauhid. Setelah beliau menyebutkan makna dari tauhid itu sendiri secara bahasa dan secara syariat, kemudian beliau menjelaskan jenis-jenis tauhid atau macam-macam tauhid. Tauhid itu yunqasamu at-tauhid ila thalathati aqsam. Tauhid terbagi menjadi tiga. Tauhid terbagi menjadi tiga. Dan kita sampaikan dari awal, pembagian tauhid ini adalah sarana agar kita memahami tauhid secara benar. Kalau toh nantinya kita dapati di kitab-kitab ulama yang lainnya ada yang membagi tauhid dua, ada yang membagi tauhid menjadi 5, ada yang membagi tauhid dengan jumlah yang lain, maka ini tidak apa-apa. Karena ini hanyalah sarana memudahkan kita untuk belajar. Karena memang di zaman Nabi SAW tidak ada pembagian seperti ini. Tidak ada pembagian tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Tidak ada. Ini hanya sarana, alat agar kita mudah untuk belajar. Seperti itu. Sama seperti pelajaran-pelajaran yang lainnya. Sama seperti pelajaran fikih, ada syarat-syarat wudu, ada rukun-rukun sholat, ada wajib-wajib sholat, ada sunnah-sunnah sholat, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah metode atau cara memudahkan untuk belajar. Karena di zaman Nabi SAW memang tidak ada pembagian-pembagian seperti ini. Tapi dari hadis-hadis Nabi SAW dan ayat Al-Quran itu sudah dijelaskan. Para ulama hanya meringkas, para ulama hanya memberikan metode agar kita mudah untuk belajar. Ini sebagai bantahan kepada mereka yang mengatakan bahwasanya tauhid yang tiga ini disamakan seperti trinitas. Ada yang seperti itu, ya, menyamakan seperti trinitas, ya, seperti akidahnya orang-orang non-muslim. Ya. Kita sampaikan pembagian tauhid yang tiga ini hanya sarana untuk memudahkan kita dalam belajar. Itu saja. Ya, itu saja. Kalau ada pembagian yang 5, 4, 7 dan lain sebagainya, kalau memang benar sesuai akidah, sesuai dengan ayat dan hadis, maka kita terima. Maka diterima. Bahkan ada para ulama yang membagi tauhid itu ada cuma 2, ada 5 bahkan. Tapi yang masyhur 3 ini. Tadi kita sebutkan tauhid dibagi kepada 3 bagian. Yang pertama, tauhidur rububiyah. Tauhid secara rububiyah atau tauhid rububiyah. Yang kedua,
tauhidul uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah. Yang ketiga, tauhidul asma was sifat. Tauhid al-asma was sifat. Wa ilaikum ta'rifu kulli qismin minha ma'a bayani dalilih. Dan beliau menjelaskan apa yang dimaksud dari ketiga ini. Yang pertama, maksud dari tauhidur rububiyah adalah ifradullahi azza wa jalla bil khalqi wal mulki wat takbiri. Wat tadbiri. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan, dalam kepemilikan, kemudian dalam hal mengatur, ya. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam yang tiga disebutkan ini, tapi masih banyak nanti. Ini hanya sekedar contohnya saja. Atau bisa juga kita katakan ifradullahi azza wa jalla bi af'alihi, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan Allah Subhanahu wa taala kita esahkan. Tidak ada perbuatan yang sama dengan perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Kita ulangi, tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatannya. Perbuatan Allah itu tidak sama dengan perbuatan makhluknya. Amsilatu ala af'alihi, di antara contoh dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala adalah al-khalq, menciptakan. Allah satu-satunya zat yang mampu untuk menciptakan sesuatu yang tidak ada asalnya menjadi ada. Allah mampu menciptakan yang awalnya tidak ada menjadi ada. Adapun manusia itu hanya menciplak. Kita bisa dapati sekarang ilmuwan-ilmuwan ada yang bisa membuat robot. Robotnya bisa ngomong, robotnya bisa berjalan, robotnya bisa ngobrol sama kita. Apakah mereka menciptakan? Tidak. Mereka tidak menciptakan. Mereka hanya berinovasi. Mereka hanya mengembangkan teknologi, tapi mereka tidak menciptakan. Mereka tidak menciptakan. Mereka hanya mengembangkan teknologi, mengembangkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Mereka niru muka manusia. Robotnya mukanya sama seperti manusia, tangannya sama seperti manusia, matanya sama, kepalanya sama, kakinya sama. Artinya mereka meniru ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Penciptaan itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan sesuatu yang belum ada menjadi ada, Kemudian dalam hal pemberian rizki, kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah ada satu makhluk melata yang hidup di muka bumi kecuali sudah ditanggung rizkinya oleh Allah. Pemberian rizki, pembagian rizki hanya Allah yang mampu untuk membaginya. Adapun bos kita itu bukan pemberi rizki. Dan kita sampaikan, rizki itu bukan hanya sekedar material, bukan hanya bentuknya uang. Terkadang kita menganggap bahwasanya hari ini rizki saya seret, dagangan cuma dapat 50.000. Ini memahami bahwasanya rizki itu hanya lingkupnya uang saja, harta saja. Akan tetapi rizki itu bukan seperti itu. Rizki itu luas. Di antara rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah as-sihhatu wal faragh.
Ini yang paling besar. Kesehatan, rizki itu kesehatan, Pak. Sehatnya kita, kuat tubuh kita pada hari ini, mampu untuk mencari nafkah, itu adalah rizki yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu rizki. Maka terlalu sempit sekali kalau kita menganggap bahwasanya rizki itu hanya berupa harta, berupa uang, berupa dolar, berupa apa segala macam. Tapi rizki itu bisa jadi istri yang solehah. Itu rizki, Pak. Istri yang solehah itu rizki yang besar dari Allah. Bayangin, kalau kita punya rumah mewah, lantainya lantai 5, rumahnya megah rumahnya, tapi nggak ada istri di dalamnya, kita sendiri tinggal di situ, nikmat tidak? Gimana, Pak? Nikmat tidak, Pak? Kita punya rumah besar, tapi kita jomblo di situ, jomblo sendiri tinggal di situ, nikmat tidak? Begitupun perempuan, dia mungkin punya harta, mungkin punya rumah mewah, tapi dia tidak punya suami di situ, hampa hidupnya, hampa. Dan kata Nabi SAW, arba'atun minas sa'adah, ada 4 kebahagiaan. Al-mar'atu as-salihah, istri yang solehah itu bagian dari kebahagiaan. Kalau istri yang durhaka, ini bukan kebahagiaan. Yang kedua, al-maskan al-wasi, rumah yang luas. Maksudnya rumah yang tidak terlalu besar tapi ada ruang tamunya dan lain sebagainya. Kemudian al-jar as-salih, tetangga yang saleh. Tetangga yang saleh itu bagian dari kenikmatan. Karena kalau kita punya tetangga yang fajir, pendosa, maka tidak bahagia hidup kita. Pagi-pagi sudah setel musik, musiknya pakai speaker 2 lagi, taruh di halaman, baru berhenti jam 1 siang. Nah ini bukan kebahagiaannya. Kemudian yang keempat adalah kendaraan yang baik. Al-markab al-hani, kendaraan yang biar kendaraan kita itu murah tapi bagus jalannya, sehat mesinnya, itu bagian dari kebahagiaan. Kita kembali, rizki itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa memberikan. Adapun bos kita, adapun atasan kita, itu bukan pemberi rizki. Sehingga kalau kita resign, kalau kita keluar dari tempat kerja kita, jangan khawatir, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjamin rizki kita. Sudah menjamin. Kalau sekiranya kalian bertawakal seperti tawakalnya seekor burung, yang dia keluar di pagi hari, kemudian dia kembali ke rumahnya di sore hari dalam keadaan kenyang. Ini, Pak, burung itu, kata Nabi SAW, di pagi hari dia keluar cari makan, sore hari dia pulang kenyang. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjamin rezeki kita. Kemudian wal ihya, dalam hal menciptakan, dalam hal menghidupkan, dalam hal menghidupkan. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menghidupkan yang mati. Wal imatah. Kemudian dalam hal mematikan, hanya Allah yang bisa berbuat. Wa inzalul matar. Nah ini. Dan dalam hal menurunkan hujan. Nah ini sekarang di negeri kita ini krisis akidah. Mungkin 1 tahun belakangan atau 2 tahun belakangan kita dapati ada pawang hujan pakai remote ya. Pernah dengar, Pak? Jadi dia bisa remote awan, remote awannya minggir. Masya Allah, canggih betul. Di luar negeri sudah berkembang teknologinya, kita masih percaya dalam hal seperti ini.
Jadi lucu sekali kalau kita lihat videonya, lucu sekali. Tidak tahu dia muslim atau non muslim. Ya, dia suruh orang di atas langit bilang ada temannya, ada partnernya mungkin di sana. Dia remote awan biar minggir dulu hujannya. Dan dia dibayar mahal oleh itulah. Dia dibayar mahal. Habis uang, cuman bayar dia aja. Tatkala dia melakukan atraksinya, tiba-tiba hujan juga. Ini krisis akidah kita. Kita sampaikan sekali lagi. Mungkin yang mendengar di sini, yang mendengar di media, bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menurunkan hujan. Itu hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diganggu-gugat. Tidak boleh diganggu-gugat. Hanya Allah yang bisa menurunkan hujan. Kemudian wa isbatus syajar. Hanya Allah yang bisa menumbuhkan pepohonan, ya. Tanaman yang kita semai itu tumbuh karena izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairu dzalik, dan hal semisalnya yang dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya di antara dalil yang disebutkan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 54. Dalam Quran surah Al-A'raf ayat 54. Ala lahul khalqu wal amr. Ingatlah, yang menciptakan dan yang memerintahkan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang menciptakan dan memerintahkan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang kedua, dalam Quran surah ini ada 6 ayat atau 6 tempat disebutkan ayat yang semisal. Quran surah Ali Imran ayat 189. Quran surah Ali Imran ayat 189. Kemudian Quran surah Al-Maidah ayat 17 dan 18. Al-Maidah ayat 17 dan 18. Kemudian An-Nur ayat 42. Al-Jathiyah ayat 27. Kemudian Al-Fatah ayat 14. Bunyinya, walillahi mulkus samawati wal ardh. Dan milik Allah kerajaan langit dan kerajaan bumi. Ya, itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang ketiga, Quran surah Yunus ayat 31. Quran surah Yunus ayat 31. Amman yamlikus sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Siapakah yang memiliki atau siapakah yang menciptakan pendengaran, penglihatan, dan siapakah yang bisa menghidupkan yang mati dan bisa mengeluarkan yang mati dari kuburannya? Kemudian siapakah yang mengatur perkara? Maka orang-orang kafir mengatakan yang bisa melakukan hal yang demikian adalah Allah. Kemudian itu dalil yang terakhir yang disebutkan. Jadi tadi Al-A'raf ayat 54, kemudian ada 6 tempat tadi, Ali Imran ayat 189, kemudian yang dalil yang ketiga Yunus ayat 31. Itu tauhid ar-rububiyah. Tauhid ar-rububiyah. Kita ulang, tauhid ar-rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan, intinya perbuatan Allah tidak sama dengan perbuatan makhluknya, itu saja. Nah, perbuatan Allah tidak sama dengan perbuatan makhluknya. Tidak boleh kita samakan Allah dengan makhluk. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan sesuatu apapun. Ya, tidak sama dengan sesuatu apapun.
seperti menciptakan, memberi rezeki dan lain sebagainya, itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin sampai ini saja. Kalau ada pertanyaan mungkin di akhir, mungkin habis sholat isya kita tanya-tanya sebentar, tapi di luar majelis. Wallahu a'lam bishawab. Ini kajian perdana kita. Semoga kita diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kita dengan pahala yang begitu besar. Allahumma amin, Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.